Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Al-haditsu tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini sangat agung, hadis yang sangat penting untuk kita pelajari karena hadis tentang arkanul Islam. Rasulullah SAW menggambarkan Islam itu seperti bangunan, bunyan Islamu ala khamsin. Jadi Rasulullah menggambarkan Islam itu seperti bangunan, ya. Dan bangunan itu disebutkan dalam hadis ini ada rukun-rukunnya, ya. Dan tentu saja rukun Islam itu bukan semua ajaran Islam, tapi hal-hal yang sangat pokok, hal-hal yang sangat mendasar dari ajaran Islam. Sebelumnya kita juga berbicara tentang rukun iman, tentang rukun Islam dan al-ihsan. Sangat penting kita untuk terus mendalami ajaran Islam. Salah satu ulama kita, Said Hawa, menulis buku tentang al-Islam. Beliau membagi al-Islam menjadi 3 bagian. Yang pertama al-arkan, yaitu arkanul iman, arkanul Islam dan al-ihsan. Yang kedua, beliau menyebutkan tentang al-manhaj, pedoman hidup, yaitu selain rukun-rukun tadi ada manhaju al-usrah, ya, pedoman dalam berkeluarga, manhajul ijtima, pedoman bermasyarakat, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu al-muayyidat, penopang dari ajaran Islam. Dan ini juga sangat penting terkait dengan dakwah, terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, terkait dengan jihad, terkait dengan hukuman, hudud, sanksi dan seterusnya. Nah, ini artinya bahwa Islam itu sangat komprehensif. Dia ada rukun-rukunnya atau dalam ungkapan yang asas, fondasi. Juga ada manhaj, pedoman hidup yang sangat komprehensif. Ada urusan keluarga, ada urusan masyarakat, ada urusan politik, ada urusan ekonomi, berbagai macam manhaj dalam kehidupan kita. Dan juga ada yang terkait dengan penopang, yaitu dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, jihad, dan al-iqab atau hukuman-hukuman. Rasulullah SAW tentu saja ketika menggambarkan Islam seperti bangunan, agar kita mengetahui bahwa bangunan itu memang ada yang sangat pokok, yaitu rukun-rukun. Ada yang fondasi, ada yang pelengkap, dan kita berupaya terus bisa memasuki ajaran Islam secara komprehensif. Minimal kita memahaminya secara komprehensif, kemudian kita berupaya mengamalkannya secara bertahap, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kemudian dalam hadis ini berbicara tentang rukun Islam. Yang pertama syahadatain, 2 kalimat syahadat, artinya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian tentu saja kelengkapan selanjutnya pada rukun iman. Dan ini adalah pintu masuk bagi setiap manusia yang ingin masuk Islam, yaitu dengan asyhadatain, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua as-shalah, dan ini sangat penting, yaitu salat. Karena salat itu
dalam banyak hadis disebutkan bahwa dia amuduh al-Islam, tiang dari ajaran Islam. Ra'sul amri al-Islam wa amuduh as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihad. Sumber segala sesuatu adalah al-Islam, wa amuduhu, dan tiangnya adalah salat, wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya ajaran Islam adalah jihad. Dan banyak hadis yang juga menyebutkan bahwa ketika meninggalkan salat faqad kafar. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Urusan antara kita, ya, dan antara mereka dan kami adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan salat telah kufur. Demikian juga yang diyakini oleh para sahabat. Tidak ada amal ketika ditinggalkan oleh seorang walaupun dia mengaku muslim, maka para sahabat meyakini bahwa amal yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman yaitu as-shalah. Maka marilah kita terus berupaya menjaga salat 5 waktu kita khususnya, dan kita upayakan secara optimal, ya, salat 5 waktu kita laksanakan secara khusyuk tentu saja. Yang kedua, kita laksanakan secara tepat waktu. Yang ketiga, kita laksanakan secara berjamaah, ya, kita upayakan khususnya kaum laki-laki. Yang keempat, kita laksanakan menunaikan syarat dan rukunnya, ya, syarat dan rukunnya, dan tentu saja menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Dan yang kelima, kita upayakan kita tunaikan salat 5 waktu kita di masjid. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit pelajaran tentang arkanul Islam, dan mudah-mudahan kita bisa terus semangat untuk mempelajarinya, wabil khusus rukun Islam ini, karena ini sangat pokok dan fondasi ajaran Islam, dan kita berupaya mengamalkan rukun-rukun Islam ini. Para ulama terkait dengan rukun Islam ini berbicara 2 rukun semuanya bisa dilakukan setelah syahadat tentu saja, yaitu salat dan puasa. Adapun rukun zakat, ada yang mungkin tidak mampu, ya, menunaikan zakat karena terkait dengan keuangan, dan juga terkait dengan haji ada yang tidak mampu. Tapi secara umum ini pokok-pokok ajaran Islam, yaitu rukun Islam, kita berupaya semangat untuk mengamalkannya. Dan Islam tentu saja ketika berbicara tentang zakat berarti kita diupayakan untuk bisa menunaikan zakat. Demikian juga haji, karena ini merupakan rukun juga kita bersemangat, bersungguh-sungguh, bercita-cita bahkan bisa menunaikan haji, sehingga kita bisa melengkapi kesempurnaan rukun Islam. Dan tentu saja kita berupaya terus mengamalkan ajaran Islam yang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.